Hello, my dearest student. Welcome back to our English class. Anak-anak saya yang terkasih, selamat berjumpa kembali di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris wajib. Nah, kita sudah memasuki bab ke-8, dan di bab 8 ini kita diminta untuk mempelajari kembali salah satu jenis teks, yaitu text explanation. Ya, jadi pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas mengenai definisi, fungsi sosial atau social function, generic structure and language features dari explanation text. Ya, nah kita nanti diminta untuk bisa mampu ya membedakan fungsi sosial text explanation, kemudian generic structure-nya, kemudian ciri khas kebahasaannya. Nah, kemudian kita nanti harus mampu juga untuk menangkap makna dari text explanation yang kita baca. Maka Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Ya. Nah, apa itu explanation text? What is explanation text? Nah, definisi. Kita bahas dulu mengenai pengertiannya. Ya, an explanation text is, jadi katanya text explanation adalah a non-fiction text. Jadi maksudnya adalah teks yang non, berarti tidak, ya, yang tidak fiksi. Fiksi itu bersifat hayalan atau bersifat rekaan. Rekaan itu yang dibuat-buat. Jadi katanya explanation text bukan teks fiksi, ya. Jadi explanation text itu memang benar-benar terjadi. Jadi bukan bersifat hayalan, bukan yang dibuat-buat atau rekaan, ya, tapi memang benar-benar terjadi. Nah, kita lanjut. That is used to describe. Yang digunakan untuk describe. Describe itu menjelaskan, menggambarkan. How, bagaimana, atau why, mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Ya, sekali lagi, menjelaskan, menggambarkan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, it usually includes. Nah, teks ini biasanya berisikan sequence of events, berisikan serangkaian kejadian. Ya, serangkaian kejadian inilah yang explain, yang menjelaskan how, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Ya, serangkaian kejadian inilah yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Dan teks ini juga katanya memberikan, provides, reason, alasan untuk suatu proses atau fenomena. Nah, inilah yang sering dikatakan mengapa. Ya, contohnya, mengapa air laut kelihatan biru? Nah, kalau kamu jelaskan proses bagaimana bisa air laut itu menjadi warna biru, nah, itu bisa dikatakan sebagai explanation text, ya. Atau yang how, ya, menjelaskan how itu berarti bagaimana. Nah, contohnya, bagaimana bisa terjadi gempa bumi. Nah, kalau kamu jelaskan dalam bentuk teks, proses terjadinya gempa bumi, nah itu juga disebut dengan explanation text. Ya, jadi explanation text itu dia menjelaskan how, bagaimana terjadi, dan memberikan reasons why, kenapa bisa sesuatu itu terjadi. Nah, itulah explanation text, ya. Nah, it is often found in science, geography, and history textbooks.
Nah, katanya teks ini sering ditemukan dalam sains. Sains itu ilmu pengetahuan. Kemudian dalam bidang atau ilmu geografi, dalam buku-buku sejarah. Nah, itu explanation text sering kita temukan di situ. Oke. Nah, itu dari segi definisi atau pengertian. Kita masuk dengan social function. Nah, apa lagi nih fungsi sosial atau fungsinya dari text explanation? Ya. Nah, to tell processes. Jadi katanya untuk memberitahukan proses yang berhubungan dengan forming, pembentukan dari alam, ya. Pembentukan di alam, boleh di sosial, di masyarakat, di dalam ilmu pengetahuan, dan di dalam fenomena budaya, ya. Nah, sekali lagi, fungsi yang pertama untuk memberitahukan proses, ya, proses di mana saja, ya di alam, di masyarakat, di dalam ilmu pengetahuan, atau di dalam fenomena budaya lainnya. Oke. Nah, yang kedua, to explain how, untuk menjelaskan how, bagaimana, dan why, mengapa, bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Ya. Nah, di dalam hal ini dia itu bisa saja menggunakan cause dan effect, ya. Dia mau menjelaskan bagaimana atau mengapa, itu berarti dia menggunakan penjelasan sebab dan akibat. Nah, ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke. Nah, according to Mark Anderson and Kathy Anderson, nah ini menurut para ahli, says that, nah Mark Anderson dan Kathy Anderson berpendapat bahwa jenis text explanation ini sering digunakan untuk to tell, ya. Kembali tadi, to tell, untuk memberitahukan how, bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu atau suatu kejadian itu terjadi di alam, ya. Nah, ternyata tidak di alam saja, di dalam ilmu pengetahuan, dalam sosial, sejarah. Nah, itu juga ada explanation text. Nah, itu fungsi sosialnya. Next, kita masuk ke generic structure. Generic structure ini susunan atau bagian-bagian teks, ya, bagian-bagian teks dari explanation text. Jadi explanation text itu ada dua bagian. Yang pertama general statement dan yang kedua sequence of explanation. Nah, di bagian pertama, general statement itu stating the phenomenon issues, ya. Jadi di bagian ini kita stating, kita nyatakan atau kita perkenalkan, ya, kejadian atau fenomena apa yang mau dijelaskan, ya. Kejadian atau fenomena apa yang mau atau akan kita jelaskan. Ya, itu di bagian pertama. Jadi perkenalkan, sebutkan apa fenomenanya. Nah, itu di bagian pertama. Nah, di bagian yang kedua atau paragraf selanjutnya berarti itu berisikan sequence explanation, penjelasan yang sequence, yang serangkaian, ya. Serangkaian dan berurut. Itu maksudnya sequence, ya. Nah, ini dia stating a series of steps. Nah, ini dia di sini menjelaskan serangkaian langkah-langkah yang menjelaskan fenomena tersebut. Ya. Nah, kita lihat langsung contoh. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, kamu juga sudah mengerti apa isi teksnya. Ya, jadi katanya, nah ini earthquakes, ya, gempa bumi,
Ya, kemudian katanya ini paragrafnya terdiri dari beberapa paragraf, 1, 2, 3, and 4. Nah, paragraf pertama ini disebut dengan general statement, ya, general statement. Nah, di paragraf general statement ini dia stating, dia menyatakan apa fenomena yang mau dibahas atau mau dijelaskan. Nah, ini dia nampak. Earthquakes, ya, gempa bumi, being among the most deadly natural hazard. Nah, katanya gempa bumi itu adalah bahaya alam yang paling mematikan. Ya, gempa bumi adalah bahaya alam yang paling mematikan. Nah, strike without any prior warning. Dia itu terjadi tanpa adanya peringatan. Ya, tanpa ada peringatan, kemudian dia meninggalkan banyak kerugian dalam hidup manusia. Nah, itulah general statement-nya. Jadi dia perkenalkan, bahwasanya yang mau dibahas adalah earthquake atau gempa bumi. Nah, masuk ke paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya sudah dia masuk ke sequence of explanation. Berarti serangkaian penjelasan. Penjelasan apa? Steps, ingat ya, steps, langkah-langkah atau kejadian-kejadian yang berurut terjadinya earthquake, terjadinya gempa bumi. Nah, kita lihat technically, secara teknis, gempa bumi itu yang disebut atau dikenal dengan tremor, quake atau tremblor itu earthquake, ya, dikenal dengan 3 ini. Nah, katanya gempa bumi itu adalah sejenis getaran melalui kulit kerak bumi, ya. Nah, jadi itu adalah earthquake itu adalah getaran yang terjadi di kulit bumi, ya. Kemudian katanya this vibration, getaran ini terjadi karena hasil dari movement yang powerful. Movement itu pergerakan yang kuat. Pergerakan yang kuat dari bebatuan yang ada di permukaan bumi. Jadi bebatuan yang ada di permukaan bumi itu, mereka itu bergerak, ya, bergerak dengan kuat. Nah, sehingga ini menghasilkan, nah ini dia, memicu keluarnya energi, ya, sehingga energi ini menimbulkan gelombang seismik, ya, gelombang seismik di bumi, di permukaan bumi. Nah, gelombang inilah itu tadi vibrasi tadi. Vibrasi inilah atau getaran inilah yang kita sebut dengan gempa bumi, ya. Jadi itu dia prosesnya, ya. Ternyata gempa bumi itu ditimbulkan, ya, oleh pergerakan bebatuan, ya, pergerakan bebatuan di kulit bumi. Oke. Nah, selanjutnya ini katanya earthquake itu ternyata ada 2 bagian, ya. Earthquake yang large, besar, kemudian dan yang kecil, ya, gempa bumi besar dan gempa bumi kecil. Kalau gempa bumi besar katanya itu biasanya dimulai dengan guncangan atau ini ya, tremor, guncangan yang ringan. Nah, kemudian berubah menjadi guncangan yang dahsyat. Nah, itu yang disebut dengan large. Kalau yang small katanya, ya ini dia, guncangannya slight, ya. Small earthquakes, nah ini nih, slight tremors. Jadi katanya guncangannya itu ringan dan ini biasanya tidak menimbulkan banyak
damage, kerusakan, ya. Nah, inilah yang disebut dengan sequence of explanation. Dia jelaskan prosesnya. Kalau prosesnya itu begini, ya, secara berurutan. Kemudian dia jelaskan juga tadi bahwasanya earthquake itu ada dua, large and small. Oke. Nah, itu dari contoh teks yang kita bahas sebelumnya. Nah, oke, dari teks tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Oke, what is the text about? Jadi kalau ditanya teks itu tentang apa? Nah, berarti the text is about, ya, how earthquakes happen. Ya kan? Bagaimana teks itu tentang bagaimana earthquake atau gempa bumi terjadi. Oke, what kind of text is it? Jenis teks apa itu? Nah, it is, ya, it is an explanation text, ya kan? Teks itu adalah jenis explanation. Nah, kemudian yang ketiga, what is the purpose? Purpose ini sama dengan social function. So, apa itu social function-nya? Kalau kita lihat kembali social function dari explanation text itu apa? Ya, to tell processes, boleh ya. Atau to explain how, bagaimana. Menjelaskan bagaimana. To explain how something. Something itu boleh kita langsung ganti dengan earthquake-nya. Jadi to explain how earthquake happens, ya, atau to explain how earthquakes happen. Oke, to tell processes how earthquakes happen. Nah, itu fungsi sosialnya. Oke, jadi yang ketiga ini, oke. Jadi yang ketiga ini, ya, pertanyaan 1, 2, dan 3 sudah terjawab. Maka kita lanjut ke language features. Apa itu language features? Ya, ciri khas kebahasaan. Ya, jadi text explanation itu punya ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, text explanation itu fokus pada benda-benda yang bersifat umum, ya, benda-benda yang bersifat umum. Contohnya tadi earthquake, ya. Kemudian ini ada di sini rain, boleh rain kalau mau dibahas bagaimana terjadinya hujan, atau chocolate, bagaimana cara membuat coklat. Nah, dan lain-lain, ya, bersifat umum. Kemudian using simple present tense. Nah, ini contohnya rain is. Nah, is ini adalah to be dari present tense. Chocolate starts. Nah, starts ini menandakan kalau dia adalah kalimat present tense, ya. Kalau kita lihat di teks kita, yang mana menyatakan present tense, ya. Kalau kita lihat melalui paragraf pertama, nah ini dia, strike, ya. Earthquakes, nah earthquakes-nya sudah jamak, maka strike-nya tidak ditambah s. Earthquakes strike without any prior warning, ya. Nah itu dia contohnya. Kalau di paragraf kedua, nah ini dia, technically an earthquake is. Nah is ini adalah to be dari present tense, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, using simple present tense tadi sudah. Kemudian using chronological connectors. Jadi katanya menggunakan penghubung, ya, seperti ini. First, second, third, boleh. As a consequence, boleh. Finally, after that, boleh. Ya, penghubung yang menyatakan kronologis. Kronologis itu berarti berurutan, ya.
Next, using passive voice, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif masih ingat? Iya, kalimat yang menggunakan to be plus verb 3 ya. The beans are fermented. Nah, ini are to be fermented past participle atau bentuk kata kerja ketiga yang artinya di ya. Nah, biji-biji difermentasi untuk atau selama kurang lebih seminggu. Nah, ini dia difermentasi ya. Itu kalimat passive voice. Oke. Using nouns, pronouns, verb, and etc. Nah, kalau nouns kata benda udah pasti ya. Kemudian pronouns kata ganti. Verb ya sudah pasti ya, karena dia menggunakan simple present tense, dia juga pasti menggunakan verb. Oke. Nah, ya itu saja untuk hari ini. Mem harap anak-anak mem sekalian bisa melengkapi catatannya dan lebih mengerti kembali mengenai explanation text ya, terutama dari definisi, social function, generic structure, dan language features-nya. Okay, thank you for your attention and see you soon.